Waiberulu, kampung sunyi di Provinsi Lampung, menyimpan misteri yang hingga kini masih menjadi tanda tanya. Kampung ini menjadi sepi semenjak munculnya teror yang warga sebut Pocong Bayu. Sebelum teror itu dimulai, kampung Waiberulu hidup tenang, dengan 50 kepala keluarga yang beraktivitas seperti biasa. Kampung itu ramai dipenuhi suara tawa dan kehidupan sebelum Bayu mengakhiri hidupnya. Namun ketenangan itu mulai berubah semenjak kematian seorang pemuda bernama Bayu. Kisah tragis Bayu di Lampung bermula dari pelet salah sasaran karena cinta yang ditolak. Menurut penuturan warga sebelum meninggal dunia saat maghrib rumah Bayu terdengar ribut. Ia cekcok dengan istrinya. Setelah pertengkaran itu, Bayu pergi meninggalkan rumah. Entah kemana ia melangkah malam itu. Beberapa saat kemudian, Bayu kembali ke rumah. Ia membawa sebuah kado untuk istrinya. Tepat jam 12 tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan minta tolong. Tolong! Suami saya tidak bernafas, tolong! Teriakan istri Bayu membuat orang yang berada di pos ronda hingga kaget. Kalian dengar itu barusan? Iya, suara perempuan kayak minta tolong. Itu dari arah rumah Bayu, kita cek. Ayo kita samperin rumah Bayu. Tolong suamiku! Kenapa dengan si Bayu? Ayo, kita cek ke dalam. Istrinya menangis. Ada apa sebenarnya? Warga yang datang terdiam. Bayu telah ditemukan tak lagi bernafas. Sejak kematian Bayu, suasana kampung mulai terasa berbeda. Gerimis turun tanpa henti, membasahi desa yang mulai diliputi ketakutan. Hingga menjelang pagi, hujan tak kunjung reda, seolah langit ikut berduka atas kematian Bayu yang misterius. Pagi itu, Bayu dimakamkan, namun kematiannya menyisakan misteri yang tak terjawab. Setelah pemakaman Bayu, teror pocong yang menyerupai Bayu pun dimulai. Teror pertama yang didatangi Pocong Bayu adalah seorang penderes karet pada malam hari. Malam itu teror berlanjut di rumah-rumah warga. Setan! Warga mulai membicarakan teror hantu Bayu. Rasa takut menyelimuti kampung itu. Mereka tak lagi merasa tenang dan mulai ingin meninggalkan kampung. Sejak teror itu terjadi, kampung mulai kehilangan ketenangannya. Warga bersiap meninggalkan rumah mereka. Satu persatu, warga mulai meninggalkan kampung itu, menyisakan sunyi yang terasa asing. Dan akhirnya, kampung Waiberulu dikenal sebagai kampung sepi. Halo semua, kali ini kita mau eksplor bekas rumah almarhum Bayu. Hah, makhluk apa itu? Oh alah, ternyata Poci yang meneror desa Waiberulu. Padahal si Poci ini hantu paling lucu di negeri ini, dengan ciri kaki dan tangan diikat tali. Karena tangan dan kaki diikat tali, jadinya garuk punggung aja susah sekali, tak seram sama sekali. Hancur sudah harga diri pocong terseram desa ini, karena pemuda satu ini. Mana ada dalam sejarah manusia, setan pocong dianggap sebagai arwah nama seseorang? Orang yang meninggal, pasti tak akan senang jika mengetahui bahwa dirinya dianggap gentayangan. Terima kasih sudah membersihkan namaku. Sekarang aku bisa tenang. Teman-teman yang menonton, mari kita doakan almarhum Bayu agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan cerita ini bisa menjadi pembelajaran agar tidak ada lagi yang mengakhiri hidupnya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai selesai.